Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, NIM 230411100135. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Di sini di modul sudah tertera topologinya, yaitu PCA, switch, router, dan PCB. Terus ada tabel pengelamatannya juga. Nah, latihan satu di sini yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Yang ketiga, menampilkan informasi perangkat. Terus di sini kita membutuhkan beberapa perangkat, itu satu router, satu switch, dan dua PC. Kita langsung saja kita buka Cisco paket tracernya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung di end device. Kita tambahkan dua PC terlebih dahulu. Terus kita tambahkan switch. Di sini kita pakai yang Cisco 2960. Switch. Terus untuk routernya pakai yang Cisco 21. 21. Nah, selanjutnya kita baru sebelum masuk ke latihan satu, yaitu setup topologi, kita setting dulu di sini menggunakan template default, yaitu mengaktifkan dual IP4 dan IP6. Di sini kita tinggal masuk ke switch, kita masuk ke switchnya, ke CLA, kita enable. Terus di sini kita tinggal ikuti perintah yang ada di modul config T, terus kita SDM prefer, enter. Dan juga sudah seperti ini, kita end dan kita reload, and enter, reload, yes, confirm. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu sebentar. Oke, kita keluar. Nah, terus selanjutnya kita tinggal masuk ke setup topologi dan inisiasi perangkat. Di sini yang pertama sambungkan perangkat yang diperhatikan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Nah, kita kabelkan seperti yang di sini. Yang pertama kita ubah dulu. Di sini namanya PC/A. Terus di sini S1. Yang ini R1. Yang ini PCB/B. Nah, terus kita hubungkan, kita pakai yang close copper. Di sini dari pas Ethernet 0 kita ke di sini kalau nggak salah FA0 FA6, pas Ethernet 6. Terus selanjutnya dari FA5 ke G1, dari FA5 ke G gigabit 1. Terus dari gigabit 0 ke PCB. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini, karena ini masih merah, di sini di perintah modul kita nyalakan semua perangkat dalam topologi tersebut. Nah, di sini kita cuma perlu menyalakan routernya agar bisa tersambung. Kita masuk ke config, ke Gigabit Ethernet. Nah, di sini kita on, terus di
satu juga kita on. Oke, nah sudah hijau, berarti kita tinggal lanjut. Di sini di latihan 2 mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitasnya. Kita lanjut langsung ke langkah pertama. Dalam latihan 2 Anda dapat men-setup topologi jaringan, mengkonfigurasi dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah 1 konfigurasi IP address, subnet mask dan gateway pada PC A dan PCB. Eh, lanjut. Di sini kita masukkan IP yang di sini untuk PC A. Kita copy dulu, terus masuk ke PC A, desktop IP address. Nah, di sini kita paste, terus enter. Nah, sudah mas akan muncul secara sendiri. Terus untuk default gateway-nya kita copy juga, kita paste di sini. Nah, untuk IP versi 6-nya juga sama di sini. Nah, ini yang versi 6. Kita tempel di sini. Nah, untuk slash 64-nya kita hapus lalu pindah ke belakang ya, teman. Nah, terus sama juga untuk default gateway-nya. Jangan lupa di sini V. Jika sudah, kita keluar, kita close. Terus kita setting di PCB juga. Desktop, IP configuration, PCB, Ctrl C, Ctrl V, Enter, subnet mask, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk IP versi 6-nya juga sama. Default gateway-nya juga sama. V. Nah, jika sudah, kita X. Nah, selanjutnya di sini kita coba ping PCB dari jendela PCA. Kita buka PCA, command prompt, terus kita ketikkan ping ke alamat IP PCB yang ini. Kita paste, enter, kita tunggu. Oke, di sini request timeout ya teman-teman. Jadi di sini mengapa ping tidak berhasil? Karena di sini koneksinya itu antara PC-A dan PC-B melalui switch dan router. Jadi di sini mereka tidak akan bisa berkomunikasi sebelum router atau switch-nya itu dikonfigurasi. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi. Jadi kita lanjut dulu ke langkah 2, kita konfigurasi routernya. Yang pertama, buka konsol dan aktifkan modul. Sebelum masuk ke ini, kita sambungkan dulu antara PC-A dengan kabel konsol ke router konsol. Terus kita buka PC-A, kita buka terminal. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter dulu. Nah, ini kan otomatis masuk ke config if ya teman-teman. Kita exit dulu sampai keluar. Nah, ya sudah masuk ke router, kita enable. Terus di sini perintahnya eh, masuk ke modul konfigurasi, terus beri nama perangkat, terus matikan DNS loop-nya. Jadi di sini kita langsung masuk ke conf t, terus kita berikan nama yaitu hostname.
R1. Nah, jika sudah berubah berarti eh, namanya sudah berubah ke R1 ya teman-teman. Terus kita matikan ininya DNS lookup, kita no IP domain, no IP domain lookup, enter. Nah, jika sudah berarti selanjutnya berikan class sebagai password terenkripsi, terus berikan Cisco sebagai password konsol, lalu enable login. Di sini berarti kita enable script, enable, enable, enable script class, enable script class, enter. Terus setelah itu kita masuk ke LAN console 0, terus kita passwordnya itu Cisco, enter. Nah, jika sudah kita tinggal klik login, terus selanjutnya berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Oke, jadi di sini kita berarti tinggal LAN VTY 15, LAN 15 kayak gitu. Terus password Cisco, bentar. Sudah kita keluar, exit. Nah, setelah itu buatlah satu banner untuk memperlihatkan siapa saja yang mengakses. Oke, berarti kita tinggal bikin banner MOTD. Terus di sini kita kasih pagar pesannya. Untuk menampilkan pesannya di sini saya kasih login dulu, bos. Terus kita tutup lagi dengan pagar, enter. Setelah itu konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Konfigurasi suatu deskripsi interface. Oh, berarti kita konfigurasi interface-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface, interface G0/0. Nah, jika sudah masuk ke interface-nya, IP IP address. Nah, kita paste IP address yang ini. Nah, IP address-nya kita copy, paste, terus kita tambahkan subnetmas 255.255.255.0. Bentar. Nah, jika sudah, tadi kita kasih description itu karena ini yang untuk PC B, jadi kita PC PC B. Nah, jika sudah selesai, kita no shutdown, no SH. Terus kita exit dari interface yang pertama. Terus kita masuk ke interface yang titik 0, G0/0/1. Nah, jika sudah masuk, kita setting lagi sama seperti tadi, IP address-nya yang ini, Ctrl C, masuk ke sini,
IP address. Jangan lupa tambahkan subnet masknya 255.255.0. Enter. Jika sudah, kita kasih description lagi. Description. Karena ini untuk yang Swiss, jadi to S1. To switch 1. Enter. Kita no shutdown. SH. No SH. Kita exit. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal atur yang IP versi 6-nya. Nah, di sini aktifkan routing IP versi 6, masukkan perintah IP versi 6 manicast routing pada router 1. Jadi di sini kita masukkan perintah IP v6 manicast slash routing. Enter. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke interface-nya yang G0.0.0. Nah, jika sudah masuk ke interface-nya, di sini kita atur alamat IP-nya juga ya, teman-teman. Kita konfigurasi juga. Di sini berarti caranya kita tinggal IP versi 6 address. Terus di sini untuk alamat IP-nya yang ini karena kita masuk ke yang 0/0. Tes. Bentar. Terus kita masuk lagi IP v6 kita tulis lagi. Terus kita pastekan yang ini. Dan di belakang kita tambahkan lokal link lokal. Jangan lupa di depan setelah IP versi 6 address biar tidak error. Enter. Oke, di sini kita kasih strip ya teman-teman. Nah, jika sudah IP versi 6 enable. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang interface. Kita aktif dulu. Kita masuk ke interface /1. Sama, kita cuma ganti IP versi 6-nya. Yang satu, nah yang ini. Ctrl C. Paste. Terus masuk ke ini. Ctrl C. Enter. Terus kita enable. Enable. Enter. Nah, jika sudah, kita tinggal exit. Exit. Terus kita tinggal sini perintahnya selanjutnya simpan running configuration startup. Kita tinggal berarti copy running config. Running
config startup /config enter. Nah, jika sudah, berarti ini sudah berhasil. Terus selanjutnya di sini kita setting jam pada router, berarti kita cuma setting jam, kita clock, formatnya jam, di sini jam 22.2 menit 31, terus detiknya 30. Terus untuk format penanggalannya yaitu tanggal 16.2, nggak usah titik 2, langsung bulan, terus tahunnya ditulis lengkap, kita enter. Kita masuk ke config mungkin ya teman-teman. Config T, terus kita tulis ulang clock, jamnya 22.31.2.30, 16 Oktober 2024, enter. Oke, jadi tadi error karena kita tidak perlu langsung masuk ke config, jadi kita langsung setting di routernya saja, langsung clock set dan parameter jam sama tanggal. Jadi langsung bisa kita close. Terus di sini selanjutnya kita tinggal ping dari PCB dari jendela command prompt di PC A. Kita masuk ke PC A, command prompt, kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah replay ya teman-teman. Cuma yang pertama request timeout. Kenapa yang pertama request timeout? Karena di sini pesannya masih nyasar, masih mencari destination dari PCB. Jadi jika kita ping sekali lagi, maka akan langsung replay. Jadi untuk jawabannya di sini apakah ping berhasil? Berhasil karena kita sudah mengkonfigurasi router yang ada di sini. Terus selanjutnya untuk mempersingkat waktu, di sini konfigurasi switch. Nah, untuk konfigurasi switch-nya sendiri kita tinggal masuk ke sini. Nah, untuk kabel konsolnya di sini kita pindah ke switch-nya, ke konsol. Terus kita masuk ke PCA lagi, ke bagian terminal. Oke, kita enter. Terus kita enable. Terus kita masuk ke config P. Nah, jika sudah masuk, sesuai perintahnya, beri nama, terus matikan DNS loop-nya. Kita hostname. Hostname dengan S1. Terus kita tinggal matikan no IP domainnya /loop up. Terus kita tinggal setting interface-nya. Kita setting konfigurasi interface, gateway, dan simpan running up-nya. Berarti di sini kita langsung masuk ke interface VLAN, huruf besar semua, 1, enter, terus IP address. Di sini di pengelamatan IP address-nya yang ini, Ctrl C, IP address, paste, tambahkan subnet mask juga.
Terus selanjutnya kita no SH dulu biar tidak hilang. Enter. Terus kita setting default gateway-nya IP default gateway. Nah, untuk default gateway-nya yang ini spasi paste. Nah, di sini tidak perlu subnet lagi ya teman-teman. Kita langsung enter. Terus setelah itu kita keluar dulu, exit, enter. Terus kita copy running config startup config, enter. Nah, jika sudah, maka di sini selanjutnya, langkah selanjutnya di langkah 3 kita ping lagi dari PC A dan PC B. Kita masuk ke PC A, kita close yang ini, command prompt, kita ping. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya di sini kita tinggal show IP route pada router. Kita copy, kita masuk ke router, terus ke CLA. Terus kita paste, kita enter. Di sini untuk IP root-nya di sini ada dua ya teman-teman kodenya. Karena di sini ada pertanyaan kode apa yang digunakan dalam table routing, terus beberapa banyak entry root yang dikodekan kode C, jenis interface apa. Jadi di sini ada dua kode, yaitu kode C dan kode L, yaitu connect dan lokal. Terus di sini ada gigabit Ethernet 0/0/0 dan 0/0/1. Jadi untuk kode C-nya ada dua. Terus selanjutnya kita show IP interface di router juga ya teman-teman. Kita pas enter. Nah, di sini untuk interface-nya muncul. Enter, 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 enter. Kita paste lagi tanpa IP. Nah, maka di sini untuk address-nya ada di sini. Terus internet address-nya sudah muncul. Di sini pertanyaannya apa status operasionalnya? Status operasionalnya di sini connected sudah. Terus MAC address-nya di sini sudah ada. Terus bagaimana internet ditampilkan dalam perintah ini? Kita tinggal show interface G0/0/1 tanpa IP. Terus selanjutnya kita show IP interface brief di router. Sudah tadi. Terus kita show IP interface brief di switch 1. Kita masuk ke switch 1, CLA, enter, kita paste. Nah, di sini untuk interface yang aktif ada interface 5 dan 6 yang protokolnya up. Nah, yang lain down. Kenapa down? Karena tidak digunakan. Mungkin hanya itu saja video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.